نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada tanggal 8 hari Rabu ini kita dapat melanjutkan rangkaian belajar ilmu waris level 1 Yuntafabih bersama Ustadz Ibrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan alhamdulillahnya lagi, kita sudah mencapai pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-6 ilmu waris yang dipandu oleh Ustadz Ibrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita telah diberikan keistiqomahan dalam terus mengikuti rangkaian daras yang dipimpin oleh Ustadz Ibrahim ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, tanpa berpanjang kalam, mari kita langsung dengarkan materi pertemuan terakhir yang akan dipaparkan oleh Ustadz kita, Ustadz Ibrahim Zubair. Kepadanya dipersilahkan Ustadz. Terima kasih Ustaz Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amma ba'du. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita telah masuk ke pertemuan ke-6, yaitu pertemuan terakhir dari rangkaian kajian pelatihan mawaris metode Bagan di level 1 ini ya. Mungkin sekarang yang peserta baru ada 3 orang. Ustaz Abdurrahman mungkin bisa bantu mengingatkan yang lain, yang laki-laki terutama belum ada datang. Alhamdulillah kemarin kita telah membahas beberapa hal. Pertemuan pertama kita bahas tentang muqaddimah, pertemuan kedua tentang ahli waris siapa saja mereka, lalu bagiannya di pertemuan ketiga. Di pertemuan keempat kita membahas tentang syarat-syaratnya, dan alhamdulillah setelah diberikan tugas masing-masing memberikan jawaban dengan baik begitu ya, itu menandakan pemahaman yang baik. Dan alhamdulillah ya, ini sebetulnya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya terlihat apa istilahnya, konsistensi dari peserta itu cukup baik. Walaupun yang kita di pertemuan terakhir agak mungkin menunggu peserta yang lain supaya kita berharap bisa ikut bergabung. Di pertemuan selanjutnya lalu ada Bapak Asobah ya. Bapak Asobah kemarin sebetulnya ada sedikit ini apa namanya, sedikit kurang penjelasannya, yaitu di akhir penjelasan semestinya kita bahas juga contoh-contoh soal ya. Nah, makanya kita akan memurojaah sebentar bab bab hajib ya. Maka dari itu kita akan coba mengeluarkan atau menampilkan presentasi. Kita coba share dulu kampanye. Oke, ini kemarin kita telah membahas materi ini ya. Ya, sedikit merojaah untuk materi kemarin, bahwa asobah definisinya adalah mereka yang tidak memiliki saham
yang telah ditentukan. Maka saham atau bagian mereka itu mungkin banyak, mungkin sedikit, mungkin tidak dapat gitu ya. Sedangkan pembagian kategori asobah secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama sababiyah dan yang kedua an-nasabiyah. Sababiyah adalah yang disebabkan karena pembebasan budak. Alati takunu bisa babil itbi, ya kan? Siapa orangnya? Yaitu al-mu'tik, orang yang membebaskan budak, mau itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian an-nasabiyah itu apa? An-nasabiyah itu allati takunu bisa babin nasab sebagaimana namanya, yaitu asobah, mereka yang menjadi asobah karena mereka adalah memiliki karena mereka memiliki ikatan persaudaraan atau kekerabatan kepada mayit. Nah, asbabiyah tadi jelas orang yang muktik satu orang saja atau muktikoh. Anasabiyah ini dibagi menjadi tiga kategori lagi, yaitu al-asobah bin nafsi, wal asobah bil ghairi, wal asobah ma'al ghair. Kita bahas satu persatu. Asobah nasabiyah yang dibagi menjadi tiga. Pertama asobah bin nafsi, yaitu asobah mereka yang menjadi asobah karena zat mereka tidak perlu atau tidak bergantung pada orang lain, dia sendiri adalah asobah. Siapa mereka? Yaitu semua ahli waris laki-laki, kecuali suami dan saudara laki-laki seibu, ya kan? Dalilnya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilhaku al faraido bi ahliha. Rasul mengatakan, berikanlah bagian-bagian warisan itu kepada yang berhak, kepada si pemiliknya, kepada yang mendapatkan bagiannya. Nah, ilhaqul faraido bi ahliha. Fama baqiya fali aula rajulin zakar. Dan apabila ada sisa, maka itu untuk laki-laki yang paling utama, yang paling layak untuk mendapatkan. Gitu ya, itu dalil untuk asobabil nafs. Lalu al-asobabil ghair. Asobabil ghair ini orang-orang yang menjadi asobah bersama orang lain. Ketika bersama orang lain. Oke. Bersama orang lain, yang orang lain itu juga adalah asobah gitu ya. Dia adalah 4 orang, yaitu sahibatu fardin nisfi wa thulutsain. Orang-orang yang mendapatkan bagian setengah dan 2/3, yaitu perempuan-perempuan yang ada di bawah dan kanan mayit. Yaitu ada anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung dan saudari sebapak. Mereka menjadi asobah ketika bertemu dengan pasangannya, ya kan? Kalau anak perempuan berarti anak laki-laki, cucu perempuan tadi cucu laki-laki, saudari sekandung dan saudari sebapak berarti saudara mereka, gitu ya. Itu adalah asobah bil ghair. Mereka berdua, anak perempuan dan anak laki-laki, keduanya menjadi asobah. Lalu bagaimana pembagiannya? Apakah sama rata? Pembagiannya adalah lidzakari mithlu hadzil unsayayn. Bagi laki-laki itu 2 kali lipat perempuan. Berarti kalau ada satu laki-laki dan satu perempuan, maka dihitungnya ada 3 kepala. Karena 2-nya untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Kalau ada 2 laki-laki, 2 perempuan, berarti dihitungnya 6 kepala. Begitu ya. Kalau ada 3 laki-laki, berarti dihitungnya 3 kepala. Karena tidak ada perempuan, tidak perlu ada pembagian yang dikali lipatkan. Gitu ya. Dan itu akan kita pelajari nanti di pembahasan at-ta'sil gitu. Nanti di level berikutnya. Jadi kita tidak perlu memikirkan panjang tentang hal itu, tapi kita perlu mengetahui bahwa asobah bil ghair adalah asobah yang menjadi asobah karena bersama asobah yang lain, dan pembagiannya adalah laki-laki 2 kali lipat untuk perempuan. Itu pembagian kedua. Lalu pembagian ketiga adalah asobah ma'al ghair. Siapa mereka? Yaitu adalah akhwat. Akhwat yang bertemu dengan banat. Nah, saudari sekandung dan saudari sebapak bertemu dengan keturunan perempuan, mau itu anak laki-laki atau anak atau cucu mau itu anak perempuan atau cucu perempuan. Mereka menjadi asobah bukan ketika bertemu dengan asobah lainnya, tetapi ketika bertemu dengan keturunan perempuan yang mereka itu mengambil bagian fardun. Nah, mereka mengambil bagian setengah atau 2/3 atau 1/6, ya kan? Lalu saudari menjadi asobah. Oke. Jadi anak perempuan dan cucu perempuannya bukan asobah begitu. Ya, bedanya asobah bil ghair dan mal ghair. Kalau bil ghair itu
perempuan-perempuan ini menjadi asobah ketika bertemu pasangannya yang juga asobah. Sedangkan ma'al ghair, mereka menjadi asobah berdua itu, salah satunya ya, ketika bertemu cucu atau keturunan perempuan yang bukan asobah. Begitu. Oke, selanjutnya adalah tarjih bainal asobat. Ketika asobah lebih dari satu dalam satu masalah, maka harus diadakan tarjih. Tarjih itu ada 3 langkah. Pertama, bil jihad. Kalau bil jihad tidak cukup, maka bidarojah. Bikur bidarojah. Kalau bikur bidarojah tidak cukup, maka terakhir bikuwatil korobah. Maksudnya bagaimana? Kita lihat bil jihad. Bil jihad dengan dilihat dari golongannya. Golongan itu dibagi menjadi 5 menurut jumhur ulama. Yaitu ada bunuah, lalu ubuah, lalu jududah wa ukhuwah, lalu abna ukhuwah, dan umumah. Bunuah adalah kategori anak, yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki. Ubuah adalah kategori bapak. Dan di sana yang termasuk kategori ubuah bukan bapak dan ke atasnya sebagaimana anak dan anak laki-laki dan ke bawahnya. Tetapi hanya bapak saja. Karena kenapa? Karena jududah. Karena kakek itu masuk ke kategori ketiga, yaitu mereka setara dengan saudara-saudara. Kenapa setara? Kemarin sudah kita sampaikan, karena kakek itu asalnya bapak, sedangkan saudara itu keturunannya bapak, ya kan? Menuju mayit sama-sama disela-selai dengan bapak, gitu kan? Maka kedekatan dia dengan mayit itu sama. Ya kan? Nah, sehingga mereka dalam satu kategori begitu. Lalu kategori selanjutnya keempat yaitu abna ukhuwah, yaitu anaknya saudara. Lalu kategori kelima yaitu umumah paman. Ada 4 orang di situ paman. Pamannya dan paman sekandung sebapak dan kedua anaknya. Gitu. Oke, berarti contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya. Kalau ada bapak dan paman sekandung, maka siapa yang mendapatkan asobah? Dua-duanya asobah, ya kan? Dua-duanya jatahnya adalah asobah karena bapak tidak ada anak di sini. Maka kita lihat mana yang golongannya lebih kuat. Nah, bapak termasuk golongan nomor 2, sedangkan paman sekandung golongan nomor 5. Berarti yang mendapatkan warisan adalah bapak sebagai asobah itu. Karena lebih dekat, akwa jihatan. Jihadnya lebih kuat. Golongannya lebih kuat. Lalu yang nomor 2, anak laki-laki dan kakek. Mana yang mendapatkan? Anak laki-laki ada di golongan pertama, sedangkan kakek di golongan ketiga. Maka yang mendapatkan adalah anak laki-laki. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan. Kalau misalnya ternyata dalam satu masalah ada lebih dari satu asobah. Dan ternyata asobah itu satu golongan. Lantas bagaimana? Nah, maka kita masuk ke tahap kedua. Dengan kita apa namanya? Kita ambil, kita tentukan asobahnya siapa dengan kedekatan dia kepada mayit. Siapa yang lebih dekat? Contohnya bagaimana? Contohnya jika seseorang wafat meninggalkan anak laki-laki dan cucu laki-laki. Keduanya sama-sama ada dalam golongan pertama. Nah, maka siapa yang mendapatkan kalau sama-sama di golongan pertama? Maka kita lihat siapa yang lebih dekat kepada mayit. Tentunya anak laki-laki lebih dekat karena dia kalau dalam bagan dia lebih dekat kan ya di atasnya mayit. Maka di atasnya cucu berarti anak laki-laki lah yang dapat. Nomor 2 bukan bapak dan kakek karena ini beda golongan ya. Berarti ini contoh dari kategori yang pertama. Tapi kita ubah saja contohnya misalnya seperti paman sekandung dan anak laki-laki dari paman, ya kan? Maka seperti ini dia satu golongan, tapi kita lihat derajatnya lebih dekat mana dengan mayit. Nah, kita lihat di sini paman sekandung lebih dekat dibanding anaknya, maka paman sekandunglah yang mendapatkan asobah. Begitu. Nah, seperti itu ya. Apa namanya contoh daripada tahapan atau langkah dengan melihat derajat kepada mayit, mana yang lebih dekat. Kalau sudah satu golongan, sudah satu derajat, lalu bagaimana kita mentarjih? Terakhir adalah dengan cara kita lihat kekuatannya, kekuatan mana yang lebih dekat dengan mayit, gitu kan. Nah, ini hanya terjadi pada saudara sekandung dan sebapak, atau anaknya sekandung dan sebapak, atau paman sekandung dan sebapak, dan anaknya sekandung dan sebapak. Kalau ada sekandung dan sebapak, maka apa namanya mereka bisa ditentukan mana yang lebih kuat dengan langkah ketiga ini, yaitu bikuatil korobah. Oke, bikuatil korobah ini contohnya bagaimana?
Nah, kita lihat ada saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki sebapak. Mereka ada dalam satu golongan, yaitu golongan ketiga. Lalu kita lihat derajatnya, ternyata derajatnya sama. Sama-sama dalam satu derajat. Gitu. Tidak ada yang lebih atas, tidak ada yang lebih bawah. Maka kita lihat mana yang lebih kuat. Nah, dilihat bagaimana cara melihat mana yang lebih kuat. Kita lihat nyambungnya. Nah, kalau saudara laki-laki itu, ya kalau sekandung itu nyambung dengan mayit, dengan sama-sama bapak dan sama-sama ibu. Ya kan, ada dua jalur. Kalau saudara sebapak hanya satu jalur. Maka dari itu saudara sekandung lah yang mendapatkan asobah. Sama seperti itu dalam pembahasan paman sebapak dan paman sekandung. Nah, inilah kemarin yang belum kita bahas. Jadi ini adalah bagian yang sudah kita tampilkan sebelumnya, tetapi kita belum membahas tentang asobah. Kalau dari pembahasan apa namanya, setiap bagian kita sudah bahas, tapi kita belum bahas tentang asobahnya kecuali asobahnya bapak, ya kan? Nah, maka kita bahas satu persatu. Asobah binafsi adalah ahli waris laki-laki selain suami dan saudara laki-laki seibu. Maka ada siapa saja? Pertama ada ibnu, lalu cucu, lalu anaknya ibnunya itu cucu laki-laki. Selanjutnya ada bapak, ya kan? Bapak ada asobah sendiri kalau dia tidak ada anak laki-laki ataupun perempuan. Lalu ada asobah yang dia harus disandingkan, harus disandarkan kepada seperenam. Maka disebut seperenam plus asobah. Kenapa seperti itu? Kapan keadaannya? Yaitu ketika ada anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki. Yaitu kenapa diberi seperenam? Supaya bapak mendapatkan jaminan. Dia mendapatkan warisan tidak kurang dari seperenam. Kalau lebih, boleh. Kalau kurang, tidak boleh. Makanya diberi jatah seperenam. Gitu. Jadi Bapak mendapatkan seperenam, lalu apakah ada lebih? Kalau ada lebih, Bapak dikasih. Kalau nggak ada lebih, berarti dapat seperenam. Begitu. Nah, ini asobah ya, binafsi. Ada Bapak. Selanjutnya siapa? Selanjutnya kakek. Sama seperti Bapak, kasusnya ada asobah saja, ada seperenam plus asobah. Selanjutnya siapa? Ada saudara laki-laki sekandung. Selanjutnya ada saudara sebapak. Selanjutnya adalah anak dari mereka berdua, lalu paman sekandung, paman sebapak, anak dari mereka berdua. Terakhir adalah mu'tik atau mu'tikoh. Begitu. Ini adalah asobah bin nafsi. Mereka menjadi asobah tidak perlu disandarkan kepada orang lain. Tapi mereka lah memang secara zat adalah orang-orang yang mendapatkan asobah. Lalu asobah bil ghair, orangnya siapa saja? Ya kan, yaitu adalah sahibatu fardinis wasulsain. Orang-orang yang mendapatkan setengah dan 2/3. Berarti ada pertama bintun. Nah, kita lambangkan dengan AB. Asobah bil ghair. Lalu ada bintu ibnin, ada cucu perempuan. Lalu ada saudara perempuan sekandung, ukhtun syakikoh. Lalu ada saudari perempuan sebapak. Nah, ada 4 ya. AB ini asobah bil ghair. Terakhir ada asobah mal ghair. Siapa? Sebelum ke sana, asobah bil ghair. Bagaimana mereka mendapatkan asobah bil ghair? Ketika ada pasangan. Oke, dan pasangan itu mendapatkan asobah. Maksudnya bagaimana kalau ada pasangan, tapi pasangannya tidak mendapatkan asobah, sedangkan yang mendapatkan asobah adalah orang yang ada lebih dekat kepada mayit, misalnya bapak misalnya. Saudara ada bapak, ya kan? Maka saudaranya tidak dapat asobah. Berarti ukhtun syakikoh juga tidak bisa mendapatkan asobah bil ghair karena pasangannya tidak mendapatkan asobah. Gitu ya. Terakhir adalah asobah ma'al ghair. Kita lambangkan dengan AM. Siapa saja? Ada saudari sekandung. AM, ada saudari sebapak. AM. Ya kan? Kapan mereka mendapatkan asobah ma'al ghair? Ketika tidak ada pasangan, tetapi mereka bertemu dengan keturunan perempuan, yaitu bintun atau bintu ibni. Begitu. Ini gambarannya ya. Nah, terakhir adalah soal. Silahkan dijawab cepet-cepetan. Di kolom komentar boleh. Disebut dalam open mic juga boleh. Oke. Seseorang wafat meninggalkan istri, ibu, saudara laki-laki sekandung, dan paman sekandung. Berapakah yang didapatkan oleh istri? Silahkan. Ada yang bisa jawab? Oh, ada. Udah jawab nih. Lebih kencang kalau bisa. Seseorang wafat meninggalkan istri. Ya kan? Ibu, saudara sekandung, dan mama sekandung. Istri mendapatkan setengah. Nah, apakah benar?
Nah, itu jatahnya suami kalau nggak ada anak. Kalau istri berapa? Istri adalah 1/4. Karena tidak ada anak. Kalau ada anak, 1/8. Oke? Nggak masalah. Kita lanjutkan. Ibu mendapatkan berapa? Ibu mendapatkan berapa? Ibu di sini tidak ada anak. Dan nah, berarti mendapatkan 1/6. Dan tidak ada saudara lebih dari satu. Nah, berarti berapa? Berarti mendapatkan 1/3. Kalau ada anak atau ada lebih saudara lebih dari satu, maka mendapatkan 1/6. Oke? Boleh, nggak masalah. Saudara laki-laki sekandung dapat berapa? Saudara laki-laki sekandung. Asobah, ya betul sekali. Paman sekandung dapat berapa? Paman sekandung jatahnya asobah. Tetapi karena asobah yang sudah diambil oleh saudara laki-laki sekandung, maka paman sekandung tidak dapat. Gitu ya. Mahjub ya betul, mahjub istilahnya. Tapi karena kita belum belajar bab hajab, masih asobah, jadi kita X. Kalau mahjub biasanya dilambangkan dengan mim atau M. Gitu ya. Tapi karena kita belum belajar, kita X kan. Nah, pertanyaan kedua. Seseorang wafat meninggalkan suami, bapak, anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Maka suami mendapatkan berapa? Suami jatahnya ada 2. 1/2 dan 1/4. Nah, 1/4. Wah, benar. Oke, admin benar. Lalu bapak mendapatkan berapa? Di sini bapak ada 3 bagian. 1/6, 1/6 plus asobah atau asobah. Nah, bapak di sini mendapatkan berapa? 1/6. Oke. Bapak 1/6. Apakah benar? Ya, benar. Anak laki-laki mendapatkan berapa? Asobah. Ya, betul. Lagi, 2 anak perempuan mendapatkan berapa? Setengah atau 2/3? Asobah juga. Asobah juga asobah binafsi, bil ghair atau mal ghair. Anak perempuan 2/3 karena ada 2. Nah, yang benar adalah asobah bil ghair. Kita lambangkan dengan api. Walaupun kita sebut asobah juga benar. Ya, jadi tadi admin menyebutkan asobah juga benar. Tapi kita rincikan bahwa 2 anak perempuan mendapatkan asobah bil ghair karena ini supaya kita apa namanya memahami maksudnya. Oke. Lalu soal ketiga, seseorang wafat meninggalkan suami, anak perempuan, saudari sekandung dan saudari sedapat. Ya kan? Maka di sini suami mendapatkan berapa? 1/4 karena ada anak perempuan, betul. Lalu anak perempuan mendapatkan berapa? Anak perempuan mendapatkan 1/2 karena sendirian, betul. Tadi yang 2 anak perempuan mendapatkan aswabil ghair bukan 2/3 karena dia ada pasangannya. Sedangkan 2/3 syaratnya lebih dari satu dan tidak ada pasangan gitu ya. Selanjutnya, saudari sekandung. Apa bagian dia? Dia 1 orang, maka dia mendapatkan setengah atau 2/3. Apa jawabannya? Saudari sekandung? Setengah, karena dia sendirian. Oke, ada yang lain jawabannya? Ada yang mau mencoba menjawab lain? Asobah lagi, nggak dapat. Oke, jawabannya adalah asobah. Tapi asobahnya kategorinya apa? Asobah ma'al ghair. Kenapa? Karena saudari, jika sendirian dan tidak ada pasangan, tidak ada usul muzakkar, tidak ada furu secara keseluruhan sama sekali, baru dia mendapatkan setengah. Sedangkan ini ada furu banat, ada keturunan perempuan. Berarti kalau ada keturunan perempuan, dia termasuk kategori asobah ma'al ghair. Oke, baru kita pelajari tadi ya. Oke, saudari sebapak dapat apa?
saudari sebapak dapat, nggak dapat. Oke, nggak dapat. Benar jawabannya. Kenapa nggak dapat? Nah, secara aturan dia adalah asobah ma'al ghair. Karena dia saudari ketemu dengan anak perempuan. Betul kan? Nah, tapi kalau asobah tetap tidak boleh lebih dari satu. Ya kan? Dan sini asobahnya sudah diambil oleh saudari perempuan sekandung. Berarti saudari perempuan ini bisa menghajab, bisa menghalangi yang setelahnya. Ya kan, dia seperti memiliki kekuatan asobah saudara laki-laki sekandung, begitu. Nah, nanti kita akan belajar di bab hajab secara rinci, lebih tergambar karena kita pakai ilustrasi. Oke, jadi kalau saudari sekandung sudah mendapatkan asobah mal ghair, maka saudari sebapak tidak dapat. Jangankan saudari sebapak, saudara laki-laki sebapak saja tidak dapat. Kenapa? Karena saudari perempuan sekandung ketika mendapatkan asobah mal ghair, maka dia seperti memiliki kekuatan saudaranya, memiliki kekuatan pasangannya, yaitu saudara laki-laki sekandung. Sedangkan saudara laki-laki sekandung bisa menghalangi saudara laki-laki sebapak, karena dia aqua korobatan. Ya kan, bikuatil korobat tadi, kita lihat pakai langkah ketiga, tarjih bainal asobat, begitu. Oke, itu catatannya ya. Nah, ini perlu disampaikan secara apa namanya, mungkin dalam bentuk soal supaya kita menyadari ternyata keterangan atau apa istilahnya peraturannya, keterangan apa istilahnya? Ya, keterangan seperti itu gitu ya. Soal nomor 4, seseorang wafat meninggalkan istri, cucu perempuan, saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung. Istri dapat berapa? 1/8. Oke, langsung dijawab. Karena ada dua cucu perempuan. Dua cucu perempuan dapat berapa? Istri salah, ini harus 1/8. Maaf, saya salah itu. Saya salah ketik. 2/3 karena ada dua. Apakah benar? Ya, benar. Lalu saudara laki-laki sekandung dapat berapa? Nggak dapat. Oke, kenapa nggak dapat? Dapat asobah. Ya, yang benar adalah dapat asobah. Kenapa dapat asobah? Karena yang menghalangi dia mendapatkan asobah adalah asobah yang lain, ya kan? Sedangkan cucu perempuan atau keturunan perempuan itu hanya dapat bagian 2/3, ya kan? Maka tidak menghalangi saudara laki-laki sekandung mendapatkan asobah, gitu ya. Nah, terakhir saudari perempuan sekandung, ini pakai I ya. Saudari perempuan sekandung dapat apa? Dia adalah saudari, ukhtun syakikoh, saudari perempuan sekandung. Dia bertemu dengan pasangannya, maka bisa menjadi asobah bil ghair. Tapi dia juga bertemu dengan dua cucu perempuan. Dia bertemu dengan keturunan perempuan, maka bisa menjadi asobah ma'al ghair. Tapi admin mengatakan nggak dapat, ya. Terhalangi oleh saudaranya, oleh pasangannya gitu ya. Yang benar apa? Yang benar adalah asobah bil ghair. Oke. Kenapa seperti itu? Padahal dia juga bisa berkesempatan mendapatkan asobah ma'al ghair, yaitu ketika bertemu dengan keturunan perempuan. Tetapi jawabannya adalah asobah bil ghair. Kenapa? Karena asobah bil ghair hukumnya adalah lizzakari mislu hazil unsayain. Perempuan mendapatkan setengah dari jatah laki-laki, ya kan? Sedangkan kalau asobah ma'al ghair itu hukumnya sama seperti asobah bin nafsi. Dia mengambil sisa harta setelah hartanya diberikan kepada ashabul furud begitu. Nah, lalu kalau dia mengambil sisa harta dan asobah bin nafsi juga seperti itu, ya kan? Lantas siapa yang mengambil sisa harta gitu kan? Apakah berdua dibagi dua sama rata? Nah, jawabannya adalah asobah bil ghair, karena kalau mereka adalah saudara, yang satu laki-laki dan satu perempuan, maka mereka berbagi. Ustadz, maaf yang cepat-cepat. Ini pertanyaannya saya nggak kebagian. Oke, siap. Nanti kita kasih apa istilahnya pertanyaan, oke? Berarti asobah boleh dua. Kemarin kayak maksimal satu. Nah, asobah bil ghair itu dia mendapatkan kapan? Ketika ada pasangannya, oke? Nah, kalau ada pasangannya, maka dia dianggap satu paket, gitu.
Jadi ditulis asobah ini, asobah bil ghair ini sebenarnya yang asobah bil ghair itu dua-duanya gitu. Kita hanya memisahkan supaya paham kalau anak laki-laki ini adalah asobah binafsi karena dia ada apa namanya orangnya, karena dia secara zat memang adalah asobah. Sedangkan anak perempuan bisa menjadi asobah kalau ada pasangannya yaitu anak laki-laki. Dan mereka berdua itu satu paket menjadi asobah, ya kan? Sedangkan asobah ma'al ghair di sini atau di sini deh, saudara laki-laki sekandung dan paman sekandung. Kenapa dia tidak disebut satu paket ya kan? Karena mereka bukan pasangan, mereka beda kategori gitu, ya kan? Nah, makanya di sini sebelumnya ini sudah selesai ya, Bapak Sobah. Nah, kita coba buka halaman di sini. Halaman ini. Halaman ini, nah, ini aslinya gini. Aslinya anak laki-laki, golongan bunuah ini bukan hanya anak laki-laki, tetapi di sini di sebelahnya ada anak perempuan. Nah, saya lupa nulis di sini. Maka anak perempuan jika bertemu dengan anak laki-laki, maka mereka satu paket menjadi asobah. Mereka dihitung satu, bukan dihitung dua, gitu ya. Jadi kalau ada asobah bil ghair, berarti dia menjadi satu paket bersama pasangannya. Kalau ada asobah lain, misalnya anak laki-laki dan anak perempuan, lalu ada paman. Nah, berarti paman inilah asobah kedua, begitu. Gitu ya. Nah, di sini cucu laki-laki juga sama, sampingnya strip ada cucu perempuan. Maka mereka berdua itu adalah satu kategori menjadi satu asobah. Sama, saudari laki-laki sekandung, strip, saudari perempuan sekandung. Saudari laki-laki sebapak, strip, saudari perempuan sebapak. Maka mereka menjadi satu kategori. Begitu ya. Nah, nanti kita latihan soal lagi, insya Allah, supaya bisa lebih jelas. Tapi sebelum itu, karena waktunya tinggal setengah jam atau malah 20 menit, kita akan lanjutkan ke bab selanjutnya. Sebentar. Ini adalah bab hajab. Oke, kita akan membahas tentang bab hajab. Bab hajab ini adalah bab yang sangat penting. Kenapa? Karena ulama mengatakan barang siapa yang memahami hajab, maka dia telah memahami miros. Dan siapa yang tidak memahaminya, maka dia tidak memahami miros sama sekali. Maksudnya, kita sudah belajar tuh capek-capek kemarin dari 4 hari, 5 hari gitu kan. Tapi kita tidak memahami bab hajab ini, tidak mengerti. Maka sama saja kita tidak mengerti sama sekali begitu. Karena bab ini sangat penting. Maka kita perhatikan ya. Bab hajab. Hajab itu secara bahasa bermakna al-mana'. Maksudnya apa? Maksudnya adalah terhalang. Begitu. Jadi secara bahasa. Sedangkan istilah secara bahasa berarti ada di kamus gitu ya. Sedangkan istilah itu berarti ulama fikih memberikan pengertian terhadap kalimat atau terhadap kata al-hajbu gitu. Secara istilah maknanya adalah man'ul waris minal irsi kullan au ba'don liwujudi man huwa aula minhu bil irti. Man'ul waris adalah terhalangnya ahli waris. Minal irsi dari harta warisan. Kullan secara keseluruhan au ba'don atau secara sebagian saja. Kenapa bisa terhalang ahli waris ini? Ya kan? Liwujudi man huwa aula minhu. Karena ada orang lain yang lebih baik dari dia untuk bisa mendapatkan warisan. Ada orang lain yang lebih dekat. Ada orang lain yang lebih kuat ikatannya kepada mayit. Begitu. Maka itu tarif istilahannya atau definisi daripada al-hajbu. Apa definisinya? Yaitu adalah man'ul waris, terhalangnya ahli waris dari harta warisan. Jadi dia sebenarnya tetap menjadi ahli waris. Tapi dia tidak dapat warisan. Kenapa? Karena ada orang lain yang lebih berhak, lebih dekat, lebih kuat. Begitu. Bisa terhalangnya secara keseluruhan, bisa terhalangnya hanya sebagian. Maksudnya bagaimana? Kita lanjutkan. Nah, hajb itu dibagi menjadi dua secara umum, ya kan? Pertama, al-hajbu bil wasfi. Ada orang yang terhalang karena ada sifat yang tertempel pada dirinya. Yaitu ada sifat apa saja, yaitu ada 3 sifat, salah satu dari 3 sifat yang menjadi mawani'ul irthi, yang menjadi hal-hal yang bisa menghalangi warisan. Ya kan? Pertama adalah al-qatlu.
pembunuhan. Kalau ada anak laki-laki membunuh ayahnya, maka anak laki-laki ini terhalang untuk bisa mendapatkan warisan dari ayahnya. Lalu perbudakan, kalau ada anak laki-laki atau perempuan atau kerabat manapun dari mayit, ada seorang meninggal memiliki kerabat yang kerabatnya itu budak, maka mayit ini tidak bisa memberikan warisan atau budak ini tidak bisa mendapatkan warisan dari mayit. Kenapa? Alasannya kemarin kita sebutkan karena budak itu al-abdu wa ma malakat yaduhu li sayyidihi. Budak dan juga apa yang dimilikinya itu milik tuannya. Jangankan hartanya, dirinya saja itu milik tuannya. Maka ketika dia mendapatkan warisan, otomatis akan langsung menjadi milik tuannya. Maka sia-sialah. Oleh sebab itu, perbudakan itu menjadi salah satu penghalang daripada warisan. Maka kalau ada orang yang memiliki sifat menjadi budak, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan. Dia terhalang. Terakhir adalah ikhtilafuddin, yaitu perbedaan agama. Kalau ada mayit yang ahli warisnya itu bukan muslim, maka ahli waris itu tidak bisa menjadi tidak dia terhalang mendapatkan warisan gitu. Itu adalah al-hajbu bil wasfi. Yang kita sebut juga orang-orangnya yang memiliki sifat-sifat itu sebagai al-mahrum, orang yang diharamkan, orang yang terhalang dari warisan. Oke, bagian kedua yaitu adalah al-hajbu bisyakhsi. Terhalangnya seseorang bukan karena sifat yang tertempel pada dirinya, tetapi karena ada orang lain yang menghalanginya. Ya kan? Disebut juga dengan al-mahjub. Dan inilah yang dimaksud dengan hajab dalam bab miras, gitu kan. Dan al-hajbu bisyakhsi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu nukson dan hirman. Nah, nukson ini bagaimana? Nukson itu adalah hajab sebagian saja. Maksudnya tadi kita sebutkan, ada orang yang terhalang tapi bukan terhalang semuanya, tapi terhalang sebagian. Contohnya adalah misalnya suami. Suami bagiannya mendapatkan setengah dan seperempat. Setengah ketika tidak ada keturunan dan seperempat ketika ada keturunan. Berarti suami itu aslinya dapat setengah. Lalu karena ada keturunan mayitnya, maka suami yang awalnya mendapatkan setengah lalu mendapatkan seperempat. Berkuranglah jatahnya. Nah, pengurangan inilah yang disebut dengan al-hajbu bisaksi nuksonan gitu. Ya kan? Hajbu nukson, hajab nukson gitu. Contohnya ibu aslinya dapat sepertiga, tapi karena ada keturunan atau saudara lebih dari satu, maka mendapat seperenam. Berkuranglah jatah ibu. Itu yang disebut dengan hajab nukson. Sedangkan hajab hirman adalah hajab yang menghalangi secara keseluruhan. Contohnya, ada nenek, tapi di situ juga ada ibu, maka nenek tidak bisa dapat karena ada ibu. Maka nenek itu terhajab hajab hirman, yaitu dia tidak bisa mendapatkan sama sekali, tidak seperenam, tidak seperdelapan, tidak seperdua belas, tapi terhalang, tidak bisa mendapatkan. Begitu. Itu disebut dengan hajab hirman. Contohnya lagi bagaimana? Contohnya ada saudara atau saudari seibu, tetapi mayit memiliki keturunan, mau laki-laki ataupun perempuan, maka saudara atau saudari seibu ini tidak bisa dapat karena ada keturunan. Maka saudara seibu itu terhalang dengan hajab hirman. Paham ya? Nah, maka di sini yang dimaksud kalau misalnya ada disebut al-hajbu, idza utliqal hajbu, apabila ada kata al-hajbu dalam bahasa Arab dalam bab miras, maka yang dimaksud adalah hajab hirman, bukan hajab nukson. Begitu ya. Lanjut. Nah, apa bedanya mahrum dan mahjub? Mahrum tadi orang yang terhalang karena sifat, sedangkan mahjub orang yang terhalang karena orang. Nah, ahli waris yang terhalang karena ada orang lain yang lebih dekat, itu al-mahjub. Apa bedanya? Apa hukum apa dampaknya dari perbedaan itu? Yang satu terhalang karena sifat, yang satu terhalang karena orang. Dampaknya adalah al-mahrum la yu'assirul warasah. Mahrum tidak bisa memengaruhi ahli waris. Dan ahli waris la yata'assaru nabihi. Tidak terpengaruh oleh al-mahrum. Maksudnya bagaimana? Apabila ada seseorang wafat karena dibunuh oleh anak laki-lakinya. Lalu dia memiliki istri. Istri asalnya
Kalau mayitnya memiliki anak laki-laki, maka istri mendapatkan 1/8. Tetapi di sini anak laki-lakinya adalah qatil. Anak laki-lakinya itu membunuh ayahnya. Sehingga anak laki-laki ini dihitung sebagai mahrum. Kalau mahrum berarti dia wujuduhu ka'adami. Dia keberadaannya seperti tidak dianggap, sehingga istri yang aslinya mendapatkan 1/8 karena ada anak laki-laki, lalu bagiannya berubah menjadi 1/4 karena anak laki-lakinya tidak dianggap seperti ada. Nah, itu al-mahrum. Sedangkan al-mahjub itu yu'asirul warasah. Dia bisa mempengaruhi ahli waris. Maksudnya bagaimana? Dia terhalang. Dia tidak dapat warisan, tapi dia tetap bisa mempengaruhi ahli waris. Contohnya, ada seseorang wafat meninggalkan bapak, ibu, dan dua saudara laki-laki sekandung. Ya kan? Atau dua saudara laki-laki seibu deh. Dua saudara laki-laki seibu. Bapak, ibu, dua saudara laki-laki seibu. Bapak mendapatkan asobah karena tidak ada anak sama sekali. Betul? Ibu mendapatkan berapa? Nah, ibu mendapatkan antara 1/3 atau 1/6. Nah, di sini ada dua saudara laki-laki seibu. Maka ibu mendapatkan 1/6 karena ada saudara lebih dari satu. Ya kan? Bapak mendapatkan asobah, ibu 1/6. Lalu dua saudara laki-laki seibu, berapa dapatnya? Mereka tidak dapat karena ada bapak, ada asal muasal laki-laki. Ya kan? Dua saudara laki-laki seibu ini al-mahjub. Mereka mahjuban. Mereka terhalangi karena ada bapak. Bapak lebih dekat kepada mayit. Oke? Tetapi keberadaan mereka, walaupun mereka terhalangi, mereka tetap bisa memengaruhi jatahnya ibu. Nah, sehingga ibu mendapatkan 1/6. Oke, yang awalnya bisa dapat 1/3 karena kalau misalnya nggak ada saudara lebih dari satu, tapi ternyata jadi 1/6, ya kan? Walaupun saudaranya itu terhalang. Gitu ya. Itu bedanya al-mahrum dan al-mahjub. Oke, nah sekarang ada kita sampaikan sebuah apa istilahnya informasi begitu ya. Ini adalah orang-orang yang tidak terhalangi, tidak akan bisa, tidak akan pernah terhalangi secara keseluruhan. Man la yuhjab hajbah hirman. Orang-orang yang tidak akan terhalangi dengan hajab hirman. Mereka pasti dapat. Makanya kalau ada persoalan, ya kan, dilihat dulu nih orang-orangnya. Kalau ada 6 orang ini, maka 6 orang ini pasti dapat. Siapa saja mereka? Pertama adalah az-zaujan. Dua pasang suami istri. Yaitu zauj suami dan atau zaujah. Kan? Antara salah satunya ya, tidak mungkin keduanya. Kalau yang meninggal perempuan, maka suamilah yang ditinggalkan. Kalau yang meninggal laki-laki, maka istrilah yang ditinggalkan. Begitu. Lalu yang kedua adalah al-abawan. Kedua orang tua. Oke, yaitu bapak dan juga ibu. Pasti mereka dapat. Walaupun mungkin berkurang. Bisa terhajab-hajab nukson, tapi tidak mungkin terhajab-hajab hirman. Itu kedua orang selanjutnya. Dua orang terakhir yaitu al-waladan. Dua anak laki-laki dan perempuan. Ibnun dan juga bintu. Diringkas menjadi az-zaujan wal abawan wal waladan. Gitu. Inilah 6 orang yang pasti dapat. Pasti tidak mungkin terhalangi, ya kan? Berkurang mungkin, tetapi tidak mungkin terhalangi sama sekali. Oke. Nah, di sini ada beberapa kaedah al-qawaid fil hajbi. Ada kaedah-kaedah dalam bab hajb. Nah, kita bisa memahami kaedah ini sehingga memudahkan kita untuk bisa memahami bab hajb. Apa saja kaedahnya? Yang pertama adalah man adla ilal mayyit biwasitatin hajabat hutil kal wasitah. Man adla, barang siapa yang jalurnya menuju mayit. Adla itu wasilah, jalur perantara. Barang siapa yang jalur perantara dia menuju mayit. Biwasitah, ada perantaranya, ada wasilahnya. Hajabat hutil kal wasitah. Maka perantara itu akan menghalangi dia untuk mendapatkan warisan. Contohnya bagaimana? Ada cucu laki-laki, jalur dia menuju mayit melalui anak laki-laki. Maka kalau ada anak laki-laki, cucu laki-laki ini maka terhalangi. Cucu perempuan juga begitu.
Dia jalurnya menuju mayit melalui anak laki-laki. Maka cucu perempuan dan laki-laki terhalangi jika ada anak laki-laki. Saudara sekandung dan sebapak. Nah, jalurnya menuju mayit itu melalui bapak. Bukan melalui suami ya, melalui bapak. Oke, karena dia anak-anaknya bapak. Kalau ada bapak, maka mereka terhalang. Ya kan? Paman, jalur yang menuju mayit melalui kakek dan bapak. Kalau ada bapak, ya terhalangi. Kalau ada kakek, juga terhalangi. Begitu. Tapi kaidah ini ada pengecualian. Apa itu pengecualiannya? Pengecualiannya. Ada yang tahu? Ada yang jalurnya menuju mayit melalui perantara. Tetapi keberadaan perantara itu tidak menghalangi dia untuk mendapatkan warisan. Siapa yang tahu pengecualian ini? Kita lihat. Apakah ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah bukan mu'tik atau mu'tikoh. Mu'tik atau mu'tikoh dia jalurnya langsung kepada mayit ya, tidak melalui perantara apapun. Mereka jawabannya adalah abnaul atau ikhwah li atau saudara dan saudari seibu. Jalur mereka menuju mayit itu melalui ibu, bukan melalui zaujah ya, bukan melalui istri. Mereka anak-anak ibu, ya kan? Memiliki kekerabatan kepada mayit, hubungan kerabatan karena melalui ibu. Tetapi keberadaan ibu tidak menghalangi mereka. Nah, ini pengecualian dari kaidah ini, oke? Nah, itu kaidah pertama. Kaidah kedua yaitu al-aqrab yahjubul abad. Yang lebih dekat menghalangnya lebih jauh. Ya kan? Contohnya bagaimana? Contohnya bapak menghalangi kakek. Contohnya anak laki-laki menghalangi cucu laki-laki. Contohnya ibu menghalangi nenek. Contohnya paman menghalangi anak paman. Nah, karena mereka al-aqrab, mereka lebih dekat kepada mayit. Bisa menghalangi yang lebih jauh. Selanjutnya yang ketiga al-aqwa yahjubul ad'af. Yang lebih kuat bisa menghalangi yang lebih lemah. Contohnya saudara sekandung bisa menghalangi saudara sebapak. Karena saudara sekandung itu lebih kuat alasannya bisa menjadi ahli waris. Ya alasannya ada dua alasan. Karena bapaknya sama dan ibunya sama. Sedangkan saudara sebapak, bapaknya doang yang sama, ibunya beda. Maka sekandung lebih kuat dibanding sebapak. Dia bisa menghalangi sebapak. Oke. Nah, ini kita praktekkan. Selanjutnya kita praktekkan. Ini udah mulai terakhir-terakhir nih. Tapi ini harus fokus. Kenapa? Karena ini adalah pembahasan yang sangat penting. Dalam bab hajab, kita akan mempraktekkan mana sih orang yang menghajab dan yang dihajab. Nah, biasanya hajab itu orang yang menghajab disebut hajib. Yang terhajab disebut mahjub. Yang menghalangi disebut hajib, yang terhalangi disebut mahjub. Nah, al-hajib ini kebanyakan adalah asobah. Mayoritasnya adalah asobah. Maka kita bahas dulu hajib, orang yang menghalangi dari kategori asobah. Pertama adalah anak laki-laki. Dan kalau bersama anak perempuan. Anak laki-laki saja menjadi asobah. Kalau ada anak perempuan, maka keduanya menjadi asobah bil ghair, gitu ya. Kalau ada asobah di kategori ini, maka mereka bisa menghalangi semua yang ada di bawahnya dan yang ada di kanan kirinya. Oke, tapi tidak menghalangi atas mayit. Oke. Nah, ya kita kasih burem-burem ya. Anak laki-laki dan anak perempuan apabila menjadi asobah, bukan anak perempuan kalau ngambil setengah dan 2/3, maka kaidah ini tidak berlaku. Kalau mereka menjadi asobah, itu ya kaidahnya ya. Maka mereka bisa menghalangi ahli waris yang ada di bawahnya dan di kanan kirinya. Oke, itu. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya cucu laki-laki dan cucu perempuan. Ketika mereka menjadi asobah, maka mereka bisa menghalangi sama seperti anak laki-laki yang ada di bawahnya dan kanan kirinya. Nah, ahli waris ternyata tidak terbatas pada cucu. Cicit juga ahli waris, yang penting melalui jalur laki-laki. Ya kan? Tapi mereka bisa terhalang oleh cucu laki-laki. Oke. Bawahnya dan kanan kirinya sama. Oke. Itu menghalangi, itu orang-orang yang terhalangi.
Nah, tetapi perlu diperhatikan, cucu laki-laki bisa menghalangi seperti ini kalau dia menjadi asobah. Kalau dia menjadi asobah, maka sudah tentu tidak ada yang menghalangi dia mendapatkan asobah. Contohnya anak laki-laki. Anak laki-laki nggak mungkin ada kalau cucu laki-laki mendapatkan asobah. Paham ya? Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, adalah bapak. Bapak mendapatkan asobah. Maka siapa saja yang terhalangi? Yang terhalangi adalah siapapun yang ada di atasnya dan yang ada di kanan kirinya. Oke, siapapun yang ada di atasnya dan di kanan kirinya. Di sini ada kakek, nenek, dan juga yang di atas kakek juga. Lalu ada kanan kirinya, hawasi, semua hawasi. Oke, itu bapak. Jadi kalau ada bapak dapat, udah banyak yang terhalangi. Kalau ada anak laki-laki dapat, banyak yang terhalangi. Oke, selanjutnya kakek. Kalau kakek mendapatkan asobah, maka kakek bisa menghalangi yang ada di atasnya dan kanan kirinya. Sama seperti bapak, tapi ada pengecualian menurut jumhur. Apa pengecualiannya? Yaitu adalah, nah kita lihat, ada 4 orang yang dikecualikan. Ketika kakek mendapatkan asobah, maka eh, yang bisa dihalangi oleh kakek hanyalah orang-orang yang di atas kakek dan juga yang di kanan kiri kakek, kecuali 4 orang dari kalangan saudara, yaitu saudara sekandung dan saudari sekandung, saudara sebapak dan saudari sebapak. Alasannya kenapa? Tak, kemarin kita sudah sampaikan. Alasannya karena mereka itu jalurnya menuju mayit itu sama seperti kakek, sama-sama melalui bapak. Nah, ini garisnya. Garis di sini yang apa namanya menuju suami ini bukan garis wasilah. Oke, ini hanya garis ilustrasi. Sedangkan yang benar itu mereka jalur yang menuju mayit itu melalui bapak, ya kan? Maka dari itu kakek tidak bisa menghalangi mereka karena kakek tidak lebih dekat dan tidak lebih kuat dari mereka. Oke, itu ketika kakek mendapatkan asobah. Selanjutnya adalah kita masuk ke bagian hawasi, kita masuk ke bagian pinggiran, yaitu saudara dan paman. Maka di sini kita sampaikan ada sebuah rumus yang dipakai atau disampaikan oleh Ustadz Khotibul Umam sebagai peletak metode Bagan, yaitu disebut dengan rumus Z. Nah, di sini ada Z yang bawah dan ada Z yang atas. Apa yang dimaksud dengan Z? Nah, di sini ada angkanya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini, seandainya mereka mendapatkan asobah, mau itu asobah sendirian saudara sekandung, atau bersama saudari sekandung, asobah bil ghair, maka mereka bisa menghalangi angka-angka atau kelompok-kelompok setelahnya dengan metode Z. Nah, metode Z bagaimana? Berarti dia menghalangi nomor 2, yaitu ikhwah li'ab, saudara dan saudari sebapak. Lalu setelah itu menghalangi nomor 3, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Lalu yang nomor 4, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Nomor 5, 6, 7, 8 juga sama terhalangi Z. Begitupun juga kalau ada keturunan dari anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, maka ini bisa lanjut sampai bawah Z-nya. Gitu ya. Itu kalau kelompok pertama menjadi asobah. Dan jangan lupa ada asobah satu lagi, yaitu asobah ma'al ghair. Kita sampaikan tadi, kalau saudari perempuan mendapatkan asobah ma'al ghair, berarti dia tidak punya pasangan. Tidak ada pasangan, ya kan? Kalau ada pasangan menjadi asobah bil ghair. Kalau tidak ada pasangan, lalu ada keturunan perempuan, maka dia menjadi asobah mal ghair. Kalau dia menjadi asobah mal ghair, maka sama. Dia saudari sekandung, saudari perempuan sekandung, itu menjadi orang yang bisa menghalangi kelompok-kelompok setelahnya dengan rumusnya. Gitu. Oke, karena dia termasuk kelompok pertama, maka dia bisa menghalangi kelompok 2 sampai 8 dengan rumus Z. Kalau dia menjadi asobah, mau itu asobah bil ghair atau asobah. Selanjutnya, kelompok nomor 2, begitu juga sama. Ketika kelompok nomor 2 mendapatkan asobah, maka tidak mungkin ada kelompok nomor 1.
gitu ya, mendapatkan asobah. Karena asobah cuma satu dalam satu masalah. Nah, kelompok 2 kalau dapat asobah, maka nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu terhalang. Oke, selanjutnya. Nah, saudari sebapak juga bisa mendapatkan asobah ma'al ghair. Maka dari itu, kalau saudari sebapak mendapatkan asobah ma'al ghair, dia juga bisa menghalangi orang-orang setelahnya. Sekalipun dia perempuan, dia bisa menghalangi laki-laki. Karena dia mendapatkan asobah. Dan asobah hanya boleh satu. Begitu. Dia seperti seolah-olah mendapatkan kekuatan saudaranya atau pasangannya. Begitu. Selanjutnya, nah kelompok nomor 3. Kalau dapat asobah, berarti tidak ada kelompok nomor 2 dan kelompok nomor 1 dan seterusnya mendapatkan asobah. Karena dia yang mendapatkan asobah, maka kelompok setelahnya juga terhalang, yaitu kelompok nomor 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Dan begitulah seterusnya, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Mereka mendapatkan asobah kalau tidak ada asobah di kelompok sebelumnya. Ya kan? Lalu ketika mereka mendapatkan asobah, maka dia bisa menghalangi kelompok-kelompok setelahnya dengan rumus Z. Oke, begitulah penjelasan dari hajab. Tetapi tadi kita sampaikan mayoritas hajib atau yang menghalangi itu adalah mereka yang mendapatkan asobah. Tetapi ada orang-orang lain yang bisa menghajat tapi mereka bukan asobah. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah ibu. Kan? Ibu bisa menghalangi siapa? Bisa menghalangi nenek dari ibu ataupun nenek dari bapak. Dan ibu bukan ashabul asobat. Ibu tidak mendapatkan asobat. Ibu mendapatkan sepertiga atau seperenam. Walaupun mendapatkan sepertiga atau seperenam, ibu tetap bisa menghalangi nenek dan ya nenek, ya kan? Nenek dari ibu ataupun nenek dari bapak. Lalu siapa lagi yang bukan asoba dan bisa menghalangi? Contohnya misalnya ada anak perempuan. Anak perempuan kalau dapat 2/3, sekalipun ada cucu perempuan, maka cucu perempuan tidak dapat. Ya kan? Karena anak perempuan sudah mengambil jatah maksimal dari ahli waris perempuan yang ada di bawah atau di kanan mayit. Begitu. Begitu juga cucu perempuan. Cucu perempuan kalau mendapatkan 2/3, berarti tidak ada anak perempuan di atasnya. Kalau ada anak perempuan di atasnya, maka cucu perempuan mendapatkan 1/6. Kalau anak perempuannya 1. Kalau anak perempuannya 2 atau lebih, maka cucu perempuan tidak dapat. Nah, kalau nggak ada anak perempuan, cucu perempuan lebih dari 1 mendapatkan 2/3. Dia bisa menghalangi yang di bawahnya juga. Sebagaimana tadi kita contohkan. Oke. Inilah yang disebut dengan al-hajbu bil istiham. Kalau kata ulama mengatakan, hajb ini bukan karena asobah. Tetapi karena izdiham. Izdiham itu udah penuh, udah zahmah itu kan macet. Maksudnya jatahnya sudah diambil semua oleh anak perempuan 2/3, maka cucu tidak dapat. Gitu. Kalau anak perempuan baru mengambil jatahnya setengah, maka masih ada 1/6 untuk cucu. Nah, tapi anak perempuan sudah mengambil 2/3 semua jatah. Berarti cucu tidak dapat. Nah, itu yang disebut dengan al-hajbu bil istiham. Siapa lagi yang 2/3 bisa menghalangi ini? Yaitu adalah saudari sekandung perempuan. Dia juga bisa menghalangi saudari sebapak. Ya, ketika ukhtun sakikohnya ada 2 orang atau lebih. Saudari sekandungnya ada 2 orang atau lebih, maka dia bisa menghalangi saudari sebapak. Nah, itulah bab hajat. Nah, jadi dengan ini kita bisa memahami bahwa siapa saja yang menghalangi dan siapa saja yang terhalangi. Gitu ya. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya berencana untuk membuat latihan soal. Mungkin ada jeda hari untuk membuat latihan soal. Sejumlah beberapa soal, mungkin 25 atau 20 pilihan ganda di G-form. Lalu akan keluar nilainya. Dan nilai itu bukan untuk sertifikat atau apapun, tapi untuk latihan saja. Oke, tapi bukan hari ini, bukan malam ini. Karena supaya saya bisa bikin soal dan teman-teman sekalian bisa juga buat memurojaah dulu. Oke, mungkin itu sampai sini pelajaran kita. Untuk closing statement kita sampaikan bahwa apa yang kita pelajari dari awal pertemuan pertama itu masih dasar, masih fondasi daripada ilmu miras. Jadi mungkin kita bisa menerka-nerka, bisa ikut menghitung
Misalnya ada orang tetangga kita wafat atau kerabat kita wafat gitu kan, kita bisa ikut menghitung gitu kan, karena kita telah mengetahui syarat-syarat. Tetapi dengan apa yang telah kita dapat selama 6 pertemuan ini belum cukup untuk kita bisa menentukan. Nah, maksudnya sampai selesai ini dapat segini itu belum cukup. Nanti kita harus belajar lagi gitu ya. Tapi ini sudah dasar daripada materi-materi selanjutnya begitu. Pesan saya jangan berakhir belajarnya, lanjutkan nanti kalau misalnya ada kesempatan di level-level selanjutnya. Kalau bukan melalui forum ini juga nggak masalah. Kalau misalnya nanti ada pelajaran mawaris di kajian-kajian di tempat lain, silahkan diikuti, tidak masalah. Yang penting, ya kan, pesan saya, ilmu ini bukan hanya ilmu untuk dipelajari, untuk dihafal, untuk dipamerkan. Tetapi ilmu ini kita ambil untuk diamalkan. Maka kalau nanti ada saudara-saudara kita, kerabat kita yang meninggal, kita bisa mengamalkannya gitu kan. Karena apa? Karena hukumnya di awal kita sampaikan, hukum mempelajarinya itu fardu kifayah, sedangkan hukum mengamalkannya, menjalankannya, melaksanakannya itu hukumnya wajib fardu ain. Tetapi belum banyak orang yang tahu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz Abdurrahman. Oke, Bisa. syukron kepada Ustadz Ibrahim yang telah membersamai kita dalam rangkaian belajar ilmu waris level 1 Yuntafabih. Barakallahu fikum Ustadz. Saya berterima kasih mewakili teman-teman yang lain mungkin untuk ilmu yang telah antum berikan selama 6 pertemuan ini. Tapi tadi udah ditanyain kalau ada pertanyaan nggak pertemuan ini? Belum. Oke, mungkin kita membuka sesi pertanyaan dulu ya kepada peserta bagi yang mau bertanya terkait kelas pada hari ini atau kelas sebelum-sebelumnya. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, seperti Ustadz, apakah ke depan akan diadakan level 2? Ya, insya Allah. Kapannya masih direncanakan. Oke, ya ini ada juga nih yang Kak Diska. Saya rasa saya butuh yang level 2 juga. Oke, insya Allah level 2 pasti ada. Ketika dibikin ada level 1 pasti Ustadz Ibrahim juga akan bikin level 2-nya insya Allah. Nggak mungkin berhenti di level 1 aja. Emang rencana ada berapa level Ustadz? Karena ada 3 level. Ya. Oh, 3 level. Dan nanti di Oke, level 2 juga kita berencana untuk memurojaah secara cepat dan secara lebih detail. Karena kita udah pernah belajar di level 1 di apa bagian-bagian warisan, nanti akan ada penjelasan lebih detail di level 2. Dan kalau ada belum paham di bab-bab tertentu dalam level 1, solusinya bukan hanya ikut di level 2, tapi bisa juga mengulangi pelajaran-pelajaran melalui YouTube ya. Jadi boleh seperti itu. Tapi boleh juga kalau misalnya mau lanjut apa namanya mau langsung level 2. Silahkan ditanyakan kalau ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya boleh ya? Ya, Jadi pertanyaan saya itu mungkin kalau untuk secara teknis perhitungan saya memang belum terlalu paham Ustadz karena saya harus murojaah ulang. Tapi pertanyaan saya itu lebih kepada misalnya gimana kalau misalnya nih kita katakanlah misalnya kakek saya wafat ya. Jadi ketika kakek saya wafat tentu dia harus membagikan warisannya dengan adil ya Ustadz ya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara meyakinkan setiap individu, misalnya eh, kakek saya itu memiliki anak, apa maksudnya berarti ayah saya gitu Ustadz ya. Dan apa sih kekerabatan yang lain yang begitu banyak. Bagaimana cara meyakinkan setiap individu itu untuk kalau ya ini adalah
hasil warisan yang adil dalam Islam itu kita harus merujuk ke siapa? Atau apakah memang ada ke pengadilan atau gimana? Karena kayaknya mungkin kalau misalnya kan kalau di sini posisinya saya belajar ya, kan nggak mungkin saya tiba-tiba eh, saya paham loh dengan ilmu waris ini, kemudian saya harus menghitung begini-begini. Tentu membuat apa para tetua-tetua yang lain itu bisa bisa aja nggak percaya dengan hitungan saya. Jadi pertanyaan saya gitu, Ustadz, gimana caranya meyakinkan di setiap individu itu kalau untuk membagikan warisan ini eh, sudah dipastikan ini adalah pembagian yang adil, itu kita harus nanyanya kemana, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sebuah pertanyaan yang bagus dan jawabannya sejujurnya jawaban konkret saya tidak punya karena pengalaman saya juga belum ada. Dan itulah yang disampaikan oleh senior kita dulu namanya Ustadz Hendra Hudaya. Beliau juga senior dari lulusan Mesir pulang ke Indonesia. Beliau membuka lembaga namanya Syariah Waris Center SWC. Itu adalah lembaga yang dibentuk untuk konsultasi warisan Islam. Bukan, mungkin sekarang sudah berkembang menjadi konsultasi warisan hukum negara juga pengadilan. Di sana ada istilahnya timnya itu bukan hanya ahli agama yang menghitung bagiannya berapa per orang, tapi juga ada mukawim. Mukawim itu ada taksiran ya, orang yang bisa menaksir harga aset rumah misalnya, peninggalannya rumah, mobil, harga rumah ini berapa sekarang, harga mobil ini berapa sekarang, lalu disatukan lalu dibagi-bagi. Nah, beliau mengatakan selama pengalaman beliau berkeliling dan diminta konsultasi dan menyelesaikan masalah, memang yang lebih sulit itu bukan menghitung. Menghitung itu mudah ketika kita paham. Yang lebih sulit itu memahamkan. Nah, itulah pertanyaan dari Saza tadi. Itulah memang perkara yang lebih sulit karena masyarakat sudah memahami bahwa warisan ini dibagi, misalnya adatnya seperti ini, maka kita harus jalankan, gitu kan? Nah, bagaimana lalu caranya? Maka caranya kita usahakan apa yang kita bisa. Kalau misalnya suara kita tidak ya, biasanya kalau di Mesir itu siapapun akhwat dipanggil ustazah sampai TKW. Siapapun mahasiswa dipanggil ustadz gitu. Jadi kita terlalu terbawa. Oke. Nah, tadi apa pertanyaan? Ya, jawabannya adalah kita berusaha sebisanya. Kita sampaikan kepada orang yang kalau kita merasa sama sekali kalau kita dengan suara kita menyampaikan justru akan semakin rumit, maka kita memilih istilahnya? Alternatifnya bisa kita sampaikan ke orang yang mendengar, orang yang didengarkan. Misalnya istilahnya anak pertama, gitu kan, anak pertama. Kita bilang ke anak pertama, saya udah belajar dan ternyata yang saya tahu tuh begini. Kalau anak pertama yang bisa percaya dan kemudian bisa memengaruhi yang lain, maka bagus. Tapi kalau tidak, maka kita sudah melaksanakan usaha kita begitu. Dan itu sering terjadi, ada perselisihan antar saudara, satu mau dibawa ke pengadilan agama, yang lain mau dibawa ke pengadilan umum, yang lain nggak usah dibawa ke pengadilan, yang penting dibagi secara Islam juga nggak masalah gitu. Nah, lalu tanggung jawab kita bagaimana bagi orang yang sudah tahu ilmunya gitu kan? Ya, kita sampaikan sebisa kita. Kalau misalnya memang yang terjadi adalah enggan untuk menerima apa yang telah atau yang telah ditentukan oleh Allah, ya nggak masalah. Yang penting misalnya gini, alternatifnya ya, supaya keluar dari istilahnya memakan harta yang haram. Karena kalau misalnya pembagian warisan, kita telah sampaikan pembagian warisan Islam itu seperti ini, lalu mereka nggak mau dengar, ya kan? Bisa jadi mereka mengambil bagian yang bukan bagian mereka, lalu mereka memakannya menjadi makanan haram. Maka solusinya adalah diantaranya ya, selain daripada berusaha untuk menyampaikan ke para orang-orang yang bisa berpengaruh begitu, adalah mereka membagi dengan pembagian seperti ini, misalnya ke pengadilan seperti ini atau kesepakatan seperti ini gitu kan. Tapi kita juga sampaikan bahwa secara Islam itu pembagiannya seperti ini. Nah,
kalau misalnya para ahli waris itu sudah tahu pembagian Islam itu seperti ini, lalu mereka ridho dengan pembagian secara musyawarah, maka hal itu sudah menjadikan hartanya halal untuk dibagikan, untuk dimakan. Karena mereka ridho atas pembagian, walaupun bukan pembagian Allah gitu. Maksudnya bagaimana? Berarti kalau ada anak laki-laki yang aslinya dapat 2 kali lipat, misalnya dapat 100 juta, tapi karena pembagian musyawarah dia dapat 80 juta, lalu dia ridho, berarti dia mengikhlaskan 20 juta. Ya kan? Yang penting dia sudah tahu aslinya dapat 100 juta. Gitu. Jadi solusinya ada beberapa ya. Tadi pertama menyampaikan kepada yang berpengaruh, yang kedua kita sampaikan juga, kita komparasikan ini apa namanya pembagian dalam Islam seperti ini dan yang akan kita lakukan seperti ini gitu kan. Kalau misalnya para saudara ini ridho, ya silahkan. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena saya juga belum berpengalaman. Saya waktu itu orang tua wafat dan bapak ya, kemudian ibu kita bilang kalau untuk disampaikan bagian warisannya dan itu terjadi secara apa istilahnya secara lancar gitu. Jadinya saya belum mendapati masalah yang betul-betul pelik kecuali dari cerita orang. Belum pernah di hadapan saya langsung. Begitu. Wallah alam shawab. Maaf kalau terlalu panjang dan barangkali tidak dipahami. Ya, terima Oke, kasih Ustaz. oke. Mungkin sampai di sini selesai rangkaian belajar ilmu waris bersama Ustadz Ibrahim Yuntafabih level 1. Walaupun kita baru belajar level 1, alangkah baiknya untuk kita tetap memurojaah apa yang kita dapatkan di level 1 ini. Karena untuk ikut level kedua dan ketiga, pasti level satunya harus mutkin. Betul begitu, Ustadz? Ya, betul. Oke. Ana ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Ibrahim yang telah membersamai kita dalam belajar ilmu waris. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari kita tutup rangkaian daurah ilmu waris Yuntafabih level 1 ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator dalam rangkaian dars ini, mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.